Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini tanggal 14 Ramadan kita bisa berkumpul kembali dalam ruang meeting virtual ini dalam rangka melaksanakan salah satu apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Jadi selain kita ada kontribusi langsung terhadap umat, tapi juga belajar ilmu agama itu pun termasuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah hadir tengah-tengah kita Bapak Imam Teguh Sabtono. Beliau ini adalah Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia periode 2017-2020. Ini merupakan mungkin satu-satunya sesinya Pak Imam hari ini. Sesi yang lain diisi oleh Ibu Yuli Yasin, Wakil Ketua juga, sama Pak Henry Tanjung dan Bapak Taufik Lutfi. Kali ini kita akan membahas tentang apa namanya? Saya lupa, Pak. Instrumen wakaf modern. Instrumen wakaf modern. Baik, sebelum kita mulai paparan dari Pak Imam, mari kita sama-sama buka pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi manfaat bagi kita semua maupun bagi masyarakat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya, kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dengarkan paparan dari Pak Imam Teguh, perlu saya sampaikan kembali bahwa pengajian kita pada hari ini dan pada hari-hari sebelumnya pun insya Allah akan ditayangkan kembali melalui YouTube Badan Wakaf Indonesia, yaitu BWI Channel Wakaf dan Facebook fanpage Facebook Badan Wakaf Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa ikut secara full atau nanti pengen lihat kembali rekamannya, bisa cek di YouTube Badan Wakaf Indonesia dan Facebook Badan Wakaf Indonesia. Baik, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Imam Teguh untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Silakan Pak Imam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Nur Kaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa bertemu dan kita langsung saja karena juga waktunya terbatas. Pada sesi kali ini mungkin agak berbeda dengan sesi yang lain, di mana memang terus terang background saya pada dasarnya seorang praktisi, seorang bankers yang saat ini menekuni wakaf. Kemudian ini juga tadi saya katakan berbeda dengan narasumber yang biasanya karena umumnya beliau-beliau itu adalah sudah mumpuni ilmunya dalam konteks fikih wakaf. Nah, makanya saya terus terang akan menyampaikan hal-hal yang menyangkut prakteknya. Dan mungkin waktu 1 jam bisa jadi tidak cukup. Insya Allah nanti apabila ada pertanyaan, saya akan tinggalkan nomor WA dan seterusnya nanti bisa kita berhubungan lewat WA. Karena biasanya materi ini saya berikan dengan metode workshop. Baik, kita mulai saja. Kita akan diskusi tentang kita share dulu. Apakah sudah nampak ininya slide-nya? Udah jelas, Pak. Oke, baik. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman sekalian, ini pasti sudah pernah disampaikan tentang sumber atau dalil mengenai wakaf. Jadi seluruh alim ulama sepakat bahwa wakaf ini umumnya ada di area ijtihadi karena terbatasnya dalil, khususnya apalagi kalau kita refer ke dalam Al-Quran itu relatif bahkan tidak ada. Jadi beberapa merujuknya, merefernya pada Ali Imran ayat 92 dan beberapa hadis. Nah, salah satu hadis yang sangat menjadi acuan pokok adalah tentang penyerahan kebun Khaybar dari Umar radhiyallahu an. Jadi disinilah pertama kali Umar datang kepada Rasulullah
karena dia mendapatkan aset terbaiknya. Apa yang harus dilakukan, dia berkonsultasi pada Rasul, dan Rasul mengatakan bila engkau suka kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dan inilah menjadi basis bahwa aset wakaf itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Nah, selanjutnya sampai disitulah sebenarnya kalimat Rasulullah. Adapun kalimat selanjutnya itu bukan perkataan Rasulullah, tapi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh Umar. Oleh karenanya, disinilah juga sebagai dasar bahwa nazir itu boleh mendapatkan manfaat dari aset wakaf yang dikelolanya. Di situ dimaksudkan bahwa seberapa besar nazir itu boleh mengambil, maka di situ disebutkan dengan sepantasnya dan tidak dengan maksud untuk menumpuk harta. Oleh karenanya dikatakan sepantasnya dan tidak menumpuk harta ini, akhirnya dalam prakteknya akan berkembang beberapa pernyataan atau beberapa bagian nazir. Saya ambil contoh untuk di Indonesia, para ulama yang tergabung dalam DSN MUI, Fatwa MUI menyebutkan bahwa bagian nazir itu maksimal 10% dari hasil bersih. Jadi setelah dikurangi biaya-biaya termasuk di dalamnya adalah biaya pengelolaan dan seterusnya, maka nazir masih boleh mendapatkan 10%. Tapi kalau kita nengok ke tetangga sebelah di Malaysia, itu bahkan bisa sampai 20%. Bahkan kalau kita lihat nanti prakteknya di Saudi, yang dilakukan oleh nazir Sumur Utsman bin Affan, itu bahkan hampir separuh-separuh. Separuhnya direinvestasikan kembali, yang diberikan kepada makhluk Allah adalah separuhnya. Nah, ini yang saya katakan harusnya area-area istihadi ini jangan dijadikan area untuk perdebatan. Justru di balik ini adalah sebuah rahmat bagi Allah bahwa harapannya dengan fleksibelnya pelaksanaan wakaf ini, harapannya wakaf bisa menjadi alat untuk menjawab peradaban umat ke depan. Nah, sehingga apabila kita lihat ini sekarang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar, apalagi kalau kita sudah mulai diskusi tentang wakaf produktif. Sekali lagi, yang diwakafkan oleh Umar adalah kebun kurma, adalah aset produktif. Demikian juga yang diwakafkan oleh Utsman. Karena kita di sini terlalu banyak air, maka sumur selalu kita identikan dengan keperluan untuk bersuci, mandi, dan seterusnya. Padahal kalau di sana, sumur itu adalah rangkaian yang tidak terputus dari sebuah sistem produksi, yaitu sistem produksi perkebunan kurma. Jadi intinya adalah aset produktif juga. Nah, apabila kita kemudian diskusi tentang aset produktif, maka akan menjadi luas, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana apakah wakaf itu boleh habis asetnya? Tadi saya mengatakan bahwa aset wakaf itu salah satunya aset produktif. Bagaimana kalau aset produktif tersebut rugi? Haruskah dalam bentuk fixed aset? Bolehkah dengan uang atau hak paten dan seterusnya? Dan berapa bagian yang boleh dibagi atau digunakan oleh pengelola? Kemudian berapa besarnya reinvestment rate? Terus siapa saja yang boleh menerima manfaat? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan ragam pertanyaan wakaf yang sering kita jumpai saat ini. Ini akan saya jawab sambil berjalan, tapi kembali bahwa justru ketiadaan dalil yang banyak sehingga sebagian besar munculnya adalah di area istihad, ini harus dipandang sebagai sebuah hasanah pengembangan bagi kemaslahatan umat. Contohnya, apakah boleh habis? Kita sering melihat bahwa yang namanya wakaf itu harus abadi. Seberapa abadi? Karena tidak ada yang abadi pada dasarnya di dunia ini. Kemudian orang yang mengatakan wakaf Al-Quran. Bukankah Al-Quran kalau suatu saat sering digunakan dan seterusnya, lama-lama juga akan usam atau sobek? Terus lantas seberapa abadi? Akhirnya setelah kita baca, semuanya juga sepakat bahwa yang dimaksud abadi itu adalah penggunaan yang wajar. Jadi kalau wajarnya sebuah buku itu bisa bertahan 5-10 tahun, maka nazir mengelola selama 5-10 tahun itu sudah bagus. Dan juga tidak ada hubungannya dengan kalau rugi berarti nazirnya masuk neraka, kalau untung nazirnya masuk surga. Nah, ini justru yang menjadi pertanyaan pada sebuah diskusi. Jadi pernah saya sampaikan, di dalam sebuah seminar internasional, itu para nazir, termasuk
saya ada di situ dan beberapa nazir dari Afrika Selatan, dari Selandia Baru, segala macam, dia menanyakan terkait dengan wakaf produktif. Apa hukumnya apabila wakaf produktif tersebut merugi? Nah, alhamdulillah ada sebuah jawaban yang baik yang menurut saya patut dicontoh justru dari nazir yang berasal dari Afrika Selatan. Beliau mengatakan di negara saya sudah tidak ada pertanyaan seperti ini, ya. Tidak pernah dijumpai apakah kalau wakaf produktif merugi itu apa hukumnya. Nah, yang ditanya itu adalah biasanya wakif itu menanyakan seberapa mampu nazir mengelola resiko bisnis. Jadi kalau nazirnya itu akan menginvestasikannya misalkan di dalam bidang perkebunan, maka wakif akan melihat apakah nazir memiliki resources, kompetensi yang cukup untuk mengelola perkebunan. Jadi lebih ditanya tentang kapasitas dan kapabilitas nazir dalam mengelola aset. Adapun untung dan rugi itu sudah bukan menjadi area lagi. Sejauh nazir sudah memiliki kompetensinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya semua orang itu, jadi saya hanya sampaikan sebuah analoginya. Ibarat kita menyerahkan aset wakaf, khususnya wakaf produktif, itu ibarat kita ingin mengantarkan anak kita datang ke sekolah, ya, untuk yang pertama kali. Anak kita masuk sekolah pertama kali, kemudian anak kita bertanya pada kita, ayah, bunda, boleh nggak adik tidak naik kelas? Insya Allah seluruh orang tua di dunia ini selalu mengatakan tidak boleh. Pertanyaannya adalah, apakah anak kita itu kemudian tidak kita sekolahkan? Padahal semua orang di dunia juga tahu, salah satu resiko di dalam sekolah adalah tidak naik kelas, tetapi tetap disekolahkan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih tinggi. Demikian juga wakaf. Jadi kalau ditanya apakah wakaf boleh rugi, memang pasti jawabannya adalah normatifnya adalah tidak. Tetapi tetap aset wakaf harus dioperasikan dengan baik, meskipun nanti di dalam perjalanannya memang ada resiko kerugian. Baik, itu terkait dengan mengenai besarnya reinvestment rate dan seterusnya biasanya diatur oleh masing-masing regulasi wakaf di masing-masing negara. Baik. Oke, mohon maaf buat yang pendengar, mungkin untuk sementara bisa di-mute dulu. Nah, kita sekarang sekedar merefresh saja bahwa definisi unsur wakaf itu ada wakif, yaitu orang berwakaf, ada benda wakafnya, ada nazir, ikrar wakaf, dan mauquf alaih. Singkat saja, wakif adalah orang yang berwakaf, benda wakaf itu adalah benda yang diwakafkan. Pada dasarnya semua benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi itu bisa diwakafkan. Kemudian nazir adalah penerima amanah wakaf. Dia bukanlah pemilik karena benda wakaf itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nazir adalah pengelola yang menjaga optimalisasi pemanfaatan dari aset wakaf. Kemudian yang berikutnya ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah kontrak antara nazir dengan wakif. Biasanya ikrar wakaf itu berisi apa benda wakafnya, siapa mauquf alaihnya, dan untuk apa peruntukannya, termasuk di dalamnya term and condition. Nah, term and condition ini kita akan bicara di situ termasuk apakah wakafnya selamanya atau temporer. Nah, adapun mauquf alaih adalah penerima manfaat. Nah, kurang lebih kalau kita dudukkan nanti biasanya ikrar wakaf itu variasinya ada di sini. Pertama adalah penerima manfaat atau mauquf alaih. Maka kita mengenal yang namanya wakaf ahli atau zuri, wakaf khairi, dan wakaf mustarak. Wakaf ahli atau zuri itu peruntukannya biasanya sifatnya spesifik. Saya wakafkan tanah ini atau saya wakafkan sekolah ini untuk misalkan Muhammadiyah atau hanya warga Muhammadiyah. Boleh nggak? Boleh. Karena pada dasarnya penerima manfaat dari sebuah aset wakaf boleh secara spesifik. Kemudian wakaf khairi kebalikan dari wakaf zuri, yaitu penerima manfaatnya adalah secara umum, masyarakat umum atas nama kemaslahatan. Kemudian yang ketiga adalah wakaf mustarak atau sebahagian. Jadi atau campuran. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana sebuah korporasi wakaf bisa dibangun. Jadi misalkan saya memiliki sebuah perusahaan yang semula 100% dimiliki oleh saya. Nah, di tengah perjalanan saya ingin mewakafkan sebagian. 30% itu saya wakafkan dan 70% masih menjadi milik saya.
Sehingga suatu saat nanti apabila wafat, maka bagian saya langsung jatuh ke tangan waris yang 70%-nya. Ke ahli waris. Sementara yang 30% sudah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala dan dikelola oleh nazir. Ini menjadi dasar tentang berdirinya sebuah korporasi wakaf. Jadi wakaf mustarak. Kemudian yang berikutnya dari sisi waktu. Ada wakaf mu'abad dan wakaf mu'aqad. Wakaf mu'abad abadi, yaitu durasinya seterusnya. Dan kemudian wakaf mu'aqad ini ada jangka waktunya, sifatnya temporer. Memang dalam konteks waktu ini ada perbedaan di antara mazhab. Contohnya, Imam Syafi'i tidak membolehkan atau tidak mengenal adanya wakaf mu'aqad. Sementara Imam Maliki atau Hanafi sebagian itu membolehkan adanya wakaf mu'aqad. Khususnya Imam Hanafi pada masa beliaulah atau ajaran beliaulah mulai berkembang yang namanya kes wakaf berjangka. Nah, adapun jangkanya ini juga sama, tidak diatur. Karena tidak diatur, maka diatur oleh masing-masing regulator. Contohnya di Indonesia, saat ini Badan Wakaf Indonesia itu mensyaratkan minimal 5 tahun. Tetapi kita akan fleksibel, karena sekali lagi, yang dilihat itu adalah manfaatnya atau maslahatnya. Kenapa harus 5 tahun? Agar apabila itu kes wakaf, jadi kalau di Indonesia yang wakaf mu'aqad itu hanya berlaku untuk wakaf uang, kes wakaf. Apabila kurang dari 5 tahun, maka benefit yang dihasilkannya belum cukup banyak. Nah, tetapi kebalikan, ini kita tengah menggodok aturan baru di mana wakaf mu'aqad itu boleh 1 tahun, tetapi hanya untuk instrumen tertentu yang sekarang sedang kita akan godok, yaitu sukuk. Sukuk retail. Kenapa boleh 1 tahun? Dengan asumsi jumlahnya masif. Sehingga meskipun hanya 1 tahun, tapi kalau jumlahnya masif, maka maslahatnya juga besar. Nah, ini terkait dengan waktu. Kemudian penggunaannya itu dibagi 2. Pertama adalah wakaf yang sifatnya ubasyir atau zati, di mana pada saat kita memberikan aset wakaf, sudah bisa langsung digunakan. Ini umumnya adalah aset-aset wakaf sosial. Contohnya masjid, makam, musola, gitu ya, atau sumur, gitu. Jadi kita serahkan sudah bisa langsung digunakan. Ada yang sifatnya istismari. Intinya harus diolah terlebih dahulu, ya, baru bisa menghasilkan. Contoh dari istismari adalah wakaf uang. Jadi uang pada saat diwakafkan tidak bisa langsung diserahkan kepada mauquf alaih. Nazir harus mengelolanya terlebih dahulu supaya mendapatkan benefitnya. Kebun juga demikian. Kebun selama belum ada buahnya, maka menjadi kewajiban nazir untuk mengelolanya terlebih dahulu, baru setelah ada buahnya, ini bisa dijual untuk diberikan kepada mauquf alaih. Itu dari sisi penggunaannya. Adapun dari jenis benda, aset tetap, aset bergerak, selain uang dan uang itu sendiri. Baik. Kita sekarang lanjut. Nah, kurang lebih seperti inilah metode ataupun alur wakaf. Pertama, dari wakif, pada saat dia menyerahkan, meskipun sama-sama uang, kita bisa membedakannya, mana wakaf melalui uang, mana wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, pada dasarnya yang diwakafkan itu adalah benda wakaf, bukan uangnya. Saya ambil contoh, ada sebuah masjid ingin membangun, dia kemudian bikin paket kaflingan per meter persegi, misalkan 10 juta rupiah. Maka pada saat orang menyerahkan 10 juta rupiah, itu bukanlah wakaf uang, tetapi wakaf masjid yang diberikan dalam bentuk uang. Nah, adapun itu yang atas ya, yang bicara tentang aset sosial yang di atas. Nah, kemudian ini wakaf melalui uang. Kemudian kalau wakaf uang atau wakaf aset produktif, maka yang diserahkan itu adalah uangnya. Jadi aset wakafnya adalah uangnya. Dan apabila dalam bentuk benda fixed asset atau benda tetap, misalkan tanah atau pabrik gitu ya, karena dia melekat di tanah, dia atau sang wakif bersama nazir itu akan datang ke KUA untuk dibuatkan ikrar wakafnya.
Kemudian ikrar wakaf di sini tentunya kalau itu tanah, KUA akan menanyakan surat-surat tanahnya untuk kemudian dijadikan lampiran, dan atas dasar ikrar wakaf itu berikut surat-surat tanahnya. Wakif bersama nazir akan meneruskannya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk kemudian dikeluarkan sertifikat wakafnya. Jadi aset surat tanah yang lama diambil untuk dikeluarkan surat sertifikat wakaf. Pada saat tanah sudah ada surat sertifikat wakaf, maka itu adalah tanah yang paling aman sesungguhnya di permukaan bumi. Ya. Kenapa paling aman? Karena tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, dan tidak bisa dipindah tangankan atau dihibahkan. Sehingga apabila ada penggunaan lain atau yang sering kita sebut sebagai istibdal, penggantian, misalkan tanah itu kena perluasan jalan dan seterusnya, maka prosesnya cukup lama karena harus mendapatkan concern dari kantor urusan agama, kemudian tergantung luasannya. Kalau di bawah 2.000 meter dia berhenti di Kanwil, tetapi kalau di atas 2.000 meter dia harus sampai dengan kementerian. Dan kementerian pun mengambil keputusan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia. Oke, kemudian dari tanah tersebut misalkan dibangunlah pabrik atau kebun, mendapatkan hasil, baru hasilnya diberikan kepada Makopalai. Nah, kita masuk ke jalur yang ketiga. Ini yang kita akan bicarakan banyak pada sore hari ini, karena inilah yang saya sebut sebagai instrumen. Karena bentuknya adalah wakafnya uang, jadi aset wakafnya adalah uang. Aset atau wakaf uang ini harus ditransaksikan wakafnya, dikontrakkan wakafnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU. Di situ akan terbit ikrar wakafnya. Uang tersebut kemudian masuk ke rekening nazir. Nah, jadi biasanya kalau kita berwakaf uang, kita langsung merujuk siapa nazirnya. Nah, oleh nazir, karena itu wakaf uang, maka dia bisa investasikan. Baik dalam bentuk investasi langsung, misalkan dipakai untuk modal berkebun atau modal bercocok tanam atau pabrik, atau oleh nazir tersebut dibelikan portofolio investasi. Nah, dari hasil portofolio investasi inilah kemudian bisa dihasilkan manfaatnya. Saya ambil contoh portofolio investasi, apakah boleh diberikan saham? Boleh. Sejauh saham itu adalah saham yang masuk ke dalam indeks syariah. Jadi saham-saham yang comply dengan indeks syariah. Maka saham-saham tersebut boleh diperjualbelikan. Karena wakafnya bukan sahamnya, wakafnya itu adalah uang. Jadi dengan demikian saham itu boleh diperjualbelikan untuk mendapatkan capital gain. Nah, dari hasil capital gain itulah diperoleh hasil dari manfaatnya yang kemudian akan diberikan kepada Makopalai. Nah, sekarang kita lihat kondisi perwakafan di Indonesia. Meskipun sudah ada data yang baru yang kami masukkan dalam webnya Badan Wakaf Indonesia, itu adalah tanah yang sudah diverifikasi melalui BPN, karena kembali biasanya sang wakif itu dalam prakteknya ini berhenti di kantor urusan agama. Jadi tidak semua aset wakaf itu kemudian diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional. Kenapa? Nah, ini karena ada alasan beberapa di antaranya. Biasanya apabila dia sudah terbit sertifikat wakafnya, umumnya bank itu tidak mau menerima sebagai jaminan karena tidak bisa dijual dan seterusnya. Sehingga ada saja untuk kepentingan kepentingan praktis, sehingga meskipun tanah sudah diwakafkan itu tidak dilanjutkan sampai menerbitkan sertifikat wakafnya dengan alasan supaya bisa disekolahkan. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat, dan sekaligus juga buat koreksi bagi perbankan nasional termasuk perbankan syariah. Kenapa kok giliran aset sudah menjadi milik Allah malah menjadi tidak visible lagi? Nah, sehingga nanti pada bagian belakang ini saya akan sampaikan beberapa instrumen yang bisa menjembatani bahwa aset wakaf yang tidak bisa dijaminkan tetap menjadi visible di mata bank. Baik, sekarang kita masuk dulu. Nah, inilah yang menjadi
latar belakang aset wakaf di Indonesia itu sebagian besar peruntukannya adalah masjid dan musola. Meskipun setelah kita survei ke lapangan, di antara 74% pengelolaan masjid dan musola itu tidak semuanya berdiri. Kenapa? Karena kembali, begitu banyak aset tanahnya, tetapi investasinya rendah sekali, yang menyebabkan tanah menjadi idle. Ini berbanding terbalik pada saat kita lihat di mana wakaf terjadi di Bencoolen di Singapura, di mana tak semulanya adalah wakafnya adalah ikrar wakafnya adalah masjid, tetapi masjidnya dirobohkan, kemudian dibangun apartemen dan office tower, dan masjid dibangun dengan megah lagi di atas bangunan office tower dan apartemen tersebut. Dampaknya masjid yang tadinya mengandalkan kenceleng umat, akhirnya justru masjid yang bisa memakmurkan jemaahnya karena dia mendapatkan income di atas aset produktif tadi. Nah, ini adalah beberapa yang akan kita bahas ringkas, yaitu cash wakaf deposit, deposit link wakaf, sukuk link wakaf, cash wakaf link sukuk, wakaf saham, wakaf manfaat asuransi, dan initial wakif offering. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan bahas tidak semua instrumen ini sudah ada di tanah air, beberapa di antaranya justru adanya di negara-negara yang lain. Baik, kita masuk ke wakaf deposito wakaf. Nah, fase 1 ini adalah fase yang terjadi di Indonesia, di mana wakif itu pada saat dia ingin berwakaf uang, dia mendatangi LKSPWU. Saya ambil contoh di sini, anggaplah Bank Syariah Bukopin. Nah, LKSPWU di sini atau Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang, dia hanya sebagai pencatat. Dia bukanlah pengelola dari aset wakaf itu karena dia bukan nazir. Jadi tugas dia hanya mencatatkan dan menerbitkan ikrarnya. Nah, sementara uang langsung masuk menjadi milik nazir yang di kolom pertama ya. Nah, uang tersebut diinvestasikan di proyek wakaf ya. Kemudian si nazir ini sibuk berkampanye lagi, keluar, saya akan membangun ternak, saya akan membangun pabrik penggilingan beras dan seterusnya. Dia raising fund, orang bayar lagi ke sini, uangnya masuk ke nazir lagi dan seterusnya. Bank tidak berperan apa-apa. Tetapi menjadi fase 2, ini bank sebagai nazir wakaf uang. Kenapa ini saya anggap sebagai keunggulan? Karena sudah menjadi pembuktian umum bahwa lembaga yang nilai tunai dari uang itu adalah bank. Ya. Artinya banknya menjadi nazir. Sementara yang tadinya nazir wakaf uang yang semula ada di sini, anggaplah misalkan ACT. ACT ini berubah menjadi mitra nazir. Dia sebagaimana layaknya peminjam datang ke bank untuk bisa memanfaatkan deposito wakaf. Nah, deposito wakaf, jadi wakafnya masuk ke sini oleh bank, ini dijadikan pool of fund sebagai sumber pendanaan dari aset wakaf yang di-apply oleh nazir, mitra nazir. Jadi yang tadinya nazirnya berpindah menjadi banknya, maka si ACT-nya berubah menjadi mitra nazirnya. Dan ini hanya berlaku untuk wakaf uang. Kenapa ini saya katakan fase 2? Karena ini akan menjadi lebih secure, di mana bank ini akan mengucurkan uang secara bertahap untuk memastikan proyek wakafnya berdiri. Dan apabila ini tidak berdiri, maka kucuran termin berikutnya tertahan, sehingga memastikan aset-aset wakaf terbangun. Nah, buat teman-teman sekalian, ini adalah salah satu disertasi yang menarik, ya, yang saya ambil dari beberapa perpustakaan yang menyebutkan justru pada saat zaman kejayaan Islam, wakaf itu adalah lembaga utama yang memainkan peran memberikan pinjaman kepada swasta maupun publik. Dan pada saat itu, posisi bank dijalankan oleh lembaga wakaf. Nah, jadi kita bisa bayangkan lembaga wakaf itu lembaga wakaf uang itu ibarat bankers. Artinya dia hanya akan membiayai aset-aset wakaf yang visible. Baik, apakah sudah ada bank wakaf yang berjalan saat ini? Saya ambil contoh adalah Social Islamic Bank di Bangladesh.
Nah, dia sama seperti bank syariah biasa, tetapi di dalam produknya dia memiliki deposito wakaf yang sifatnya wakaf selamanya, dan juga dana umat sebagaimana layaknya kita membuka tabungan deposito dan seterusnya. Nah, sang wakif akan dibuatkan rekening wakafnya. Pak, dia kan sudah berwakaf, uang juga tidak bisa ditarik karena tadi wakafnya adalah muabat selamanya. Buat apa dibuatkan rekening? Inilah hebatnya. Dibuatkan transparansi sehingga pada saat uang tersebut terkumpul dan dioperasikan untuk membiayai aset-aset produktif komersial, maka tadi uang wakaf ini kan harus dijaga kelestariannya. Maka aset-aset produktif tadi akan mengembalikan uang wakaf itu sebagaimana uang pinjaman. Berikut margin bagi hasilnya. Tetapi margin bagi hasilnya tidak kembali kepada wakif. Wakif hanya bisa melihat. Bayangkan, ada sebuah mekanisme dia mengatakan, oh saat waktu saya awal tahun lalu, saya berwakaf 1 miliar rupiah. Saat ini nilai wakaf saya sudah berubah menjadi 1 miliar 100 juta. Karena ada bagi hasil yang kemudian oleh bank tersebut diputar lagi berikutnya. Dan dia tidak bisa menariknya, tetapi dia bisa melihat atau memeriksa perkembangan dari aset wakafnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini kalau ini pinjaman biasa, kalau pinjaman biasa atau DPK biasa maka dia bisa menarik uangnya dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat apa sih kehebatan dari deposito wakaf ini? Karena deposito wakaf ini tidak memiliki duration of time, tidak memiliki cost of fund. Beda kalau ambil dari pinjaman masyarakat biasa dalam bentuk deposito tabungan, maka ada cost of fund-nya, ada biaya meminjamnya. Sementara dana wakaf tidak ada biaya meminjamnya. Yang ada itu menjaga pokoknya. Yang penting pokoknya terjaga karena sang pemberi interestnya sudah beda. Interestnya untuk kemaslahatan dan tidak untuk dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi durasinya tidak terbatas. Maka dengan demikian bank-bank yang memiliki deposito wakaf dia akan bisa berkompetisi dengan bank yang lain. Ya, pada saat ada sebuah sektor sektor ekonomi masyarakat di mana dia tidak bisa meminjam uang dengan margin yang tinggi, maka bank wakaf bisa memberikannya dalam bentuk yang margin yang rendah. Yang penting pokoknya terjaga. Pada saat yang lain tidak bisa memberikan pinjaman jangka panjang, bank wakaf bisa memberikan pinjaman yang jangka panjang karena dia tidak memiliki duration of time. Sehingga disinilah peran dari cash wakaf itu apabila dikelola dengan baik bisa memajukan kesejahteraan umat. Berikutnya adalah kalau tadi adalah wakaf deposit. Jadi yang menjadi wakafnya adalah depositonya. Kalau yang ini sudah ada di Indonesia, namanya deposit link wakaf. Dia bukanlah depositonya, bukanlah wakafnya. Yang diwakafkan itu adalah marginnya. Nah, ini sudah biasa nih teman-teman bank syariah, khususnya CIMB. Jadi deposan menaruh uangnya, kemudian pada saat menaruh uangnya dalam waktu yang sama dia belanja aset wakaf. Belanja aset wakaf itu maksudnya Bapak Ibu apabila Bapak menyimpan 100 juta di sini selama 6 bulan, sebagian marginnya bisa kami serahkan ke aset wakaf. Bapak Ibu mau memilih wakaf mana? Misalkan ACT ada program sumur, Pak. DD ada program rumah sakit. Nah, silahkan memilih yang mana. Nah, sehingga sang pemilik deposito dia uangnya terjaga, sementara dari marginnya dia mendapatkan pahala wakafnya. Kalau ini sudah banyak yang menerapkan. Baik, yang berikutnya adalah sukuk. Nah, sukuk ini surat hutang. Nah, ini menarik, sukuk link wakaf. Kita lihat nanti ada sukuk link wakaf, ada wakaf link sukuk. Teman-teman nggak usah bingung, kunci pembedanya ada di kata depannya. Kalau sukuk link wakaf berarti bendanya sukuk. Tapi kalau wakaf link sukuk, maka bendanya adalah wakaf. Jadi kalau sukuk link wakaf, ini bendanya wakaf, bendanya sukuk, dia adalah aset investasi. Kenapa dikatakan sukuk link wakaf? Karena dia sukuk ini diterbitkan untuk membangun aset wakaf, ya, untuk membangun aset wakaf. Contohnya, ada aset tanah, ya, tanah wakaf yang dia
masih menganggur dan tempatnya bagus untuk dibangun office tower. Maka anggaplah Adipersada, Adikarya atau Adipersada Gedung melihat ini kalau saya bangun office tower akan untung, ya. Tetapi ini di atas tanah wakaf. Harusnya dengan model pendekatan ini masalah paradigma, harusnya Adikarya melihat ini harusnya lebih menguntungkan. Kenapa? Apabila ada gedung di sebelahnya dibangun, juga tentang office tower, padahal gedung di sebelah tanahnya harus membeli. Sementara Adipersada Gedung, dia tidak harus membeli tanahnya karena tanahnya sudah wakaf. Dan kebetulan ikrarnya adalah untuk khairi, untuk apapun, untuk kemaslahatan umat. Maka dia akan berkomparisi, akan bekerja sama dengan nazir untuk berkontrak menyewa tanah wakaf tersebut dan untuk menerbitkan untuk membiayai pendirian gedungnya itu dia menerbitkan sukuk. Gedung itu bisa ada dikelola oleh Adikarya dengan pola BOT atau pola yang lain. Nah, selama gedung itu berdiri, ada sewanya, maka nazir memberikan uang sewa tersebut sebagian kepada makuf alaih dan sebagian untuk direinvestasikan kembali. Nanti saya ambil gambaran real supaya teman-teman bisa membayangkan seperti apa. Oke. Nah, jadi memang biasanya aset wakaf ini sulit memiliki akses terhadap sumber keuangan formal. Kenapa? Tadi karena kalau tanah sudah diwakafkan, maka tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dihibahkan. Udah gitu dikelola sama nazir yang keseringannya cuman wiridan di masjid, sudah sepuh, tidak ada pekerjaan. Bagaimana dia bisa ngelola aset untuk berpikir dibangun properti dan seterusnya. Jadi sudah tidak bisa dijual, kemudian yang ngelola juga nggak memiliki kapasitas, sehingga biasanya tanah-tanah wakaf ini tinggal atau dijauhkan oleh pengelola yang berorientasi bisnis. Dan ini akhirnya justru menjadi backfire buat sebagian besar aset di kota-kota besar justru di Jakarta. Dampaknya apa? Dampaknya justru nanti akhirnya berakhir dengan tukar-menukar aset. Jadi ada pengusaha yang licik misalkan, maka dia akan tukar-menukar aset, digantilah dengan aset yang lebih besar, yang berhektar-hektar, tetapi adanya di mana misalkan Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan seterusnya, di mana begitu sampai di sana, sang nazir pun harus berpikir kembali untuk mendapatkan bagaimana cara membangunnya. Sementara aset yang dia tinggalkan, itu pada saat sudah dijadikan aset properti, keuntungannya berlipat ganda. Nah, maka saya akan ambil ilustrasi apa yang terjadi di Saudi, yaitu dengan model penerbitan sukuk Intifa Zamzam Tower. Baik, ini sekarang kita pelan-pelan ini kita lewatkan saja karena pasti teman-teman akan bisa melihat skenario ini. Baik, kita mulai. Ada King Abdul Aziz Wakaf. Dia adalah nazir yang menerima wakafnya sang raja, yaitu tanah, dan yang dikelola oleh King Abdul Aziz Wakaf, yayasan atau foundation ini, itu mulai dari Intercon sampai dengan Zamzam, pokoknya hotel sekeliling Makkah, itu pada dasarnya adalah tanahnya adalah wakaf. Nah, kemudian, ini kita ambil khusus untuk Zamzam Tower. King Abdul Aziz Wakaf, dia berkontrak dengan Bin Laden Group. Jadi, sang nazir berkontrak dengan Bin Laden Group untuk menyewakan tanahnya 28 tahun Al-Hikr atau Al-Hukr. Nah, nanti ini menarik, Al-Hikr atau Al-Hukr. Kalau teman-teman buka lebih lanjut, Al-Hikr ini dikatakan sebagai long list ijaroh gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang agak berbeda di mana begitu longnya sehingga ini sudah hampir sama kayak mendekati jual beli tapi tidak terjadi pengalihan karena kembali aset wakaf tidak boleh dialihkan. Nanti akan saya bahas khusus tentang Al-Hikr. Nah, oleh Bin Laden kontrak dia dengan yayasan itu dijadikan dasar untuk menunjuk kontraktor dan developer. Namanya Munshad Real Estate. Munshad Real Estate ini akan mendapat sublist, jadi long listnya di Bin Laden, dia di sublist lagi selama 28 tahun juga, tetapi dalam waktu yang sama Munshad Real Estate
menerbitkan sukuk, ya, sukuk al-intifa. Pada dasarnya sukuk al-intifa ini identik dengan model MMQ, musyarakah mutanaqisah. Nah, sukuk al-intifa ini kurang lebih seperti ini bunyinya, bahwa 1 unit sukuk adalah harga untuk membangun 1 unit kamar. Itu kalau nggak salah ada di angka 55.000 US dollar. Nah, 1 unit kamar ini sang pembeli sukuk al-intifa dia mendapatkan hak untuk boleh menginap. Jadi ada time sharing. Jadi benefitnya 2. Satu adalah time sharing, yang kedua adalah bagi hasil dari sewa kamarnya. Jadi dalam 1 tahun si pemilik sukuk al-intifa itu boleh menginap 10 hari di tanggal yang dia tentukan. Apabila dia menentukan tanggal di musim haji, maka sukuk al-intifanya akan jadi lebih mahal. Kurang lebih seperti itu. Nah, selebihnya dia akan mendapatkan bagi hasil. Umur sukuk ini 24 tahun, sehingga 24 tahun kemudian lunas, dan dari kumpulan sukuk-sukuk yang terjual ini, maka Munsatar Al-Asid mendapatkan sekitar 300 sekian juta US dollar yang dipakai untuk membangun Zamzam Tower. Nah, kemudian selama 24 tahun, maka Munsatar Al-Estate sudah lunas, bangunannya sudah mendapatkan keuntungan, dikembalikan kepada Bin Laden. Bin Laden Group masih akan mendapatkan honeymoon lagi selama 4 tahun. Jadi kan tadi 24 sukuknya selesai, kemudian 24 tahun, apabila sudah, maka Zamzam Tower ini akan kembali ke foundation, ke yayasan, sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh dari Zamzam Tower itu menjadi milik King Abdul Aziz Waqaf, dan mauquf alaih dari King Abdul Aziz Waqaf tidak lain adalah Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan al-hikr tadi? Nah, bisa jadi dalam perjalanannya, ternyata 24 tahun atau 28 tahun ini tidak cukup untuk menutup BEP. Maka akad al-hikr ini langsung bisa menjadikan atau menambah waktunya. Nah, ini yang perbedaannya dengan ijaroh yang biasa. Kalau ijaroh itu salah satunya mensyaratkan durasi waktu yang saklek gitu ya, yang definite, maka al-hikr ini ijarohnya bisa menjadi undefinite. Oleh karena itu, al-hikr ini hanya boleh diterapkan di tanah wakaf. Dan al-hikr ini sudah menjadi pertimbangan DSN MUI dan sudah siap untuk dikeluarkan dan bisa digunakan. Jadi hanya boleh digunakan di atas tanah wakaf. Kenapa? Karena tanah wakaf sepanjang usia, sepanjang zaman akan tetap menjadi tanah wakaf. Dia tidak mungkin dijual dan tidak mungkin ada peralihan lain. Jadi konteksnya seperti ini. Kalau ternyata Bin Laden selama 28 tahun itu belum balik modal, maka otomatis langsung diperpanjang. Sampai kapan? Sampai balik modal, gitu ya. Jadi sudah ada guaranteed, financial guaranteed buat siapapun yang ingin mendirikan investasi di atas tanah wakaf. Artinya tanah wakaf itu bisa digunakan sampai dengan balik modal. Tetapi sebaliknya, apa keuntungan bagi si nazir? Si nazir juga dilindungi karena misal ternyata Bin Laden 15 tahun sudah balik modal, maka 15 tahun gugurlah al-hikrnya dan kembali kepada King Abdul Aziz Waqaf. Artinya tidak ada yang dirugikan. Pada saat aset investasi itu sudah kembali modal, maka otomatis langsung menjadi seluruhnya menjadi miliknya atau di bawah kelolaan nazir dan menjadi kepentingan dari mauquf alaih. Nah, ini sekaligus menjadi garansi para pihak tidak perlu terjadi pengalihan aset, tetapi kedua belah pihak terlindungi. Jadi intinya al-hikr itu yang diperjanjikan itu nantinya adalah term and condition. Berapa target keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, kemudian berapa apabila target keuntungan BEP sudah terpenuhi, target keuntungan sudah terpenuhi, maka gugurlah ijarohnya, ya, kembali ke yayasan. Nah, ini kasus yang berikutnya yang saya katakan tadi, ini di Bencoolen kurang lebih sama ya. Tadinya tanah masjid, malah ini semula adalah masjid, masjidnya dirobohkan karena lokasinya sangat bagus, gitu ya. Masjidnya dirobohkan, dibangun lagi. Itu kalau teman-teman lihat gambarnya, itu yang kuning itu adalah apartemen,
kemudian office tower, masjidnya dibangun lagi di lantai 3. Yang penting, pada saat masjid terbangun lagi harus lebih megah, kapasitasnya lebih besar, kembali lagi manfaatnya gitu ya, tidak kemudian berubah menjadi al-basmaniyah. Al-basmaniyah itu artinya ditaruh di basement, kumuh, dan seterusnya. Tidak. Justru menjadi ikon di atasnya. Dengan demikian, masjid mendapatkan income dari sewa apartemen yang ada di sekitarnya. Nah, yang berikutnya, ini contoh yang akan sudah menjadi blueprint dari OJK yang lagi menunggu bank-bank syariah supaya ada yang mau. Tapi kembali lagi, literasi wakaf buat umat kita masih sangat baru. Sehingga saya kampanye seperti ini pun bank syariah masih ragu, gitu ya. Jadi seperti tadi, ya, bank syariah yang di tengah nih, bank syariah, dia menerbitkan sukuk yang akan dibeli oleh investor. Ya. Nah, sukuk ini diterbitkan atas dasar apa? Antara bank dengan nazir akan ada perjanjian al-hukar seperti tadi. Bahwa bank akan mendirikan office tower di atas tanah wakaf, di mana perjanjiannya adalah al-hukar, yaitu, oke, menurut visibility study, saya 20 tahun break even. Tapi kalau 20 tahun ternyata belum break even, maka hak pengelolaan atau gedungnya masih menjadi miliknya bank. Sekali lagi, kenapa hanya bank syariah? Karena satu-satunya bank yang boleh memiliki aset persediaan ataupun fixed aset ataupun real asset di dalam neracanya adalah bank syariah. Jadi gedung ini akan menjadi miliknya bank syariah sampai dengan dia mendapatkan garansi lunas dan mendapatkan keuntungan yang cukup, baru gedung itu akan beralih kepada nazir. Baik, kita waktu berjalan terus ya. Kurang lebih seperti itu, nanti kita lewatkan saja. Nah, yang berikutnya, yang menarik adalah sukuk yang berikutnya, dia tidak ada kaitannya dengan properti. Tetapi dia adalah pool of fund dari cash wakaf. Ini yang akan diterbitkan semula dari sebuah lembaga keuangan syariah, tetapi saat ini terhalang menunggu COVID lah, karena pasarnya lagi down, tapi sudah siap pada dasarnya dan akadnya semua juga sudah siap. Seperti apa? Saya ambil contoh. Lembaga keuangan syariah tersebut akan menerbitkan yang namanya sebuah investasi. Investasinya itu akan diinvest ke aset-aset wakaf. Ini saya ambil contoh nih. Aset-aset wakafnya itu poin 3. Jadi ada nazir A, nazir B, nazir C. Ya, saya langsung ambil gambaran aja. Misalkan nazir A, dia mengelola aset wakaf komersial bus. Ini contohnya Al-Azhar. Al-Azhar memiliki bus antar jemput yang menghasilkan benefit. Kemudian dia layak dibiayai. Tapi kenapa Al-Azhar tidak bisa ke bank? Karena aset wakafnya adalah mobil. Mobilnya tidak bisa dijaminkan karena aset wakafnya adalah kendaraan tadi. Oke, itu satu. Kemudian dompet duafa dengan rumah sakitnya. Dia umumnya adalah visible. Dia akan dibayar oleh BPJS dan seterusnya. Tapi pada saat dia ingin membangun ruang operasi, dia datang ke bank, maka bank akan minta kolateralnya. Mana jaminannya? Nggak bisa, karena wakafnya adalah rumah sakit ini, nggak boleh dijaminkan. Oke, dia nggak bisa juga. Kemudian Nazir C, itu contohnya ACT. Aksi cepat tanggap punya huler wakaf, punya kandang ternak wakaf. Pada saat dia minta ke bank, juga nggak bisa. Karena tidak bisa dijaminkan. Kandangnya wakaf, aset hulernya wakaf, terus bagaimana dong? Nah, maka ada fronting company yang akan menerbitkan sukuk. Jadi yang menerbitkan sukuk itu adalah lembaga keuangan. Sukuk itu dibeli oleh investor. Dari hasil pool of fund itu oleh company ini dipinjamkan ke nazir-nazir tadi tanpa jaminan pastinya. Tetapi dia tahu bahwa aset-aset wakaf yang dimaksud itu visible. Kenapa visible? Karena aset wakaf produktif, kalau dia sudah produktif, pada dasarnya backupnya 2. Pertama adalah dari operasional aset wakaf itu sendiri. Yang kedua dari mobilisasi dana masyarakat. Jadi dalam waktu yang bersamaan pun, dompet duafa misalkan aktif melakukan kampanye pendanaan aset wakaf. Padahal rumah sakitnya sendiri juga dalam waktu yang sama sudah bisa menghasilkan. Jadi sesungguhnya aset-aset wakaf itu lebih aman dibanding aset-aset komersial kalau kita tahu
mengelolanya. Ini saya lewatkan saja, nanti saya bagikan apa itu wakalah bil istismar. Jadi wakalah bil istismar itu adalah kontrak mewakili investasi. Jadi sang wakif memberikan kepada lembaga keuangan itu akadnya, tolong ya uang saya diinvestasikan untuk pengelolaan aset-aset wakaf. Kurang lebih seperti itu. Nah ini contoh aset-aset wakaf yang produktif. Contohnya adalah rumah sakitnya Dompet Duafa. Ada warung retail wakafnya ACT. Pengadaan kambing itu banyak, ada rumah zakat, ada ACT saya yakin gitu ya. Dan umumnya kurban itu menguntungkan, dan kita bisa bayangkan kalau sumber dari pengadaan hewan kurban itu adalah aset produktif dari wakaf itu sendiri. Penggilingan beras, kemudian sekolah, kemudian restoran, ya untuk kayak Sinergi Foundation itu contohnya adalah restoran dan seterusnya. Jadi tentang akad al-hikr tadi, undefined list of time, sudah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI pada Ijtima Sanawi bulan Oktober 2019 yang lalu. Kami di BWI saat ini tinggal menunggu nomornya saja, lagi menunggu penomoran dari fatwa tersebut. Jadi dengan keluarnya akad al-hikr ini melindungi kedua belah pihak, sajing investor maupun beneficiaries atau mauquf alaih. Kenapa? Siapapun nanti yang akan berkontrak di atas tanah wakaf akan dijamin kembalinya investasinya. Dan harusnya dengan model seperti ini justru tanah wakaf menjadi inceran para investor, karena investor tidak harus membeli tanahnya dan dia silakan mendirikan bangunan di situ dan dijamin kembali investasinya ditambah keuntungan. Sementara sang nazir dijamin tentang akan kembalinya tanah tersebut berikut aset-aset yang ada di atasnya. Jadi keduanya saling menguntungkan. Apabila terjadi krisis seperti ini, harusnya usaha yang didirikan di atas tanah wakaf akan semakin bertahan. Kenapa? Karena dia tidak perlu memasukkan unsur pengembalian investasi tanah. Beda dengan hotel-hotel yang sebelahnya misalkan, yang income-nya dibagi untuk beban mendirikan hotel dan beban membeli tanah. Oke, kemudian ini tadi sudah tentang akad al-hikr. Jadi basic akadnya adalah ijarah, memiliki jangka waktu panjang dan seterusnya. Nah, kemudian yang sekarang sudah berjalan di BWI itu adalah wakaf link sukuk. Nah, lihat kata depannya adalah wakaf. Ini berarti wakaf. Kalau tadi sukuk link wakaf. Kalau sukuk link wakaf berarti pada dasarnya adalah surat hutang yang dipakai untuk mendirikan aset wakaf. Tapi kalau ini wakaf, ya memang wakaf. Jadi orang sudah berwakaf uang. Nah, di mana BWI sebagai nazir, uang yang terkumpul tersebut, karena BWI bukanlah diisi oleh orang-orang pengusaha atau nazir-nazir yang memiliki sense of business yang bagus, waktu yang cukup, sumber yang banyak, maka uang-uang yang terkumpul di nazir BWI, kami belikan investasi, atau kami berikan instrumen tadi. Nah, instrumennya ini adalah surat berharga pemerintah yang diterbitkan khusus untuk wakaf. Nah, jadi kita taruh di dalam instrumen tersebut, ya, insya Allah aman, karena asumsinya adalah tidak mungkin negara ini ngemplang gitu ya. Insya Allah aman. Kemudian margin dari sukuk tersebut kami serahkan kepada mauquf alaihnya yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Ahmad Wardinya Dompet Duafa yang ada di Serang. Ini kita akan masuk ke batch kedua. Polanya kurang lebih sama, tetapi bedanya adalah penerima manfaatnya itu memang kita tujukan kepada penanggulangan dampak COVID-19 seperti ventilator dan seterusnya, sedang kita siapkan karena sukuknya agak berbeda. Kalau yang pertama ini durasinya 5 tahun, tapi kalau yang ke depan ini kita buat durasinya 1 tahun. Jadi orang misalkan punya uang 100 juta yang tadinya ada di tabungan dan tidak menghasilkan revenue pahala, maka dia bisa wakafkan ke BWI, kemudian oleh BWI dibelikan kupon, dibelikan sukuk, kemudian sukuk itu menghasilkan margin, marginnya kami serahkan kepada mauquf alaih, yaitu proyek-proyek penanggulangan COVID. 1 tahun kemudian uang 100 jutanya kembali lagi ke wakil. Oke, ini jadi, dan berikutnya
ini adalah yang lagi ngetren sekarang adalah wakaf saham. Apa itu sih wakaf saham gitu ya? Nah, wakaf saham juga pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, wakaf saham yang diwakafkan adalah sahamnya. Nah, kalau yang diwakafkan adalah sahamnya, maka nazir itu hanya boleh menyimpannya. Karena benda wakafnya adalah saham. Jadi hanya disimpan, nunggu manis untuk bisa mendapatkan dividen. Baru dividennya diserahkan kepada makuf alaih. Nah, tetapi yang berikutnya yang populer sekarang, meskipun namanya wakaf saham, tapi pada dasarnya identik itu sebenarnya adalah cash wakaf. Di mana cash wakaf oleh si wakifnya itu diberikan dalam bentuk kumpulan saham. Jadi ini biasanya populer di para investor saham. Ini sekarang lagi dipopulerkan berwakaf saham. Jadi portofolio yang dimiliki oleh investor, misalkan dia punya 100.000 lot atau 1 juta lot. Oke deh, saya mau berwakaf 10 lotnya. Nah, pada saat dia berwakaf 10 lotnya, yang diikrarkan itu pada dasarnya adalah uang. Ya. Kenapa? Agar saham tersebut bisa ditransaksikan, diperjualbelikan di bursa. Apabila dia mendapatkan capital gain, maka capital gain itu dia realisasikan untuk diberikan kepada makuf alaih. Nah, nanti pasti pertanyaannya teman-teman, nah kalau rugi bagaimana? Kembali nanti kita akan bahas kenapa bagaimana kalau rugi. Dan terakhir, ini instrumen yang berikutnya adalah wakaf manfaat investasi dari asuransi. Jadi mungkin ini juga lagi populer karena pada saat kita ingin membangun, saya mau berwakaf sekolah, satu ruang kelas misalkan saat ini nilainya 500 juta. Saya sudah niat nih, kalau ini saya akan berwakaf satu ruang kelas di pesantren itu besarnya 500 juta. Tapi uang saya saat ini tidak ada 500 juta. Nah, maka biasanya yang sudah-sudah ini kita akan membeli premi asuransi. Ya, misalkan asuransi jiwa. Di mana menariknya di sini. Memang wakaf itu harus semasa orang itu masih hidup baru dinamakan wakaf. Maka pada saat itu dia beberapa perusahaan asuransi sudah mengeluarkan yang namanya manfaat investasi dan manfaat asuransi wakaf. Jadi produknya dari awal memang didesain untuk wakaf. Nah, di dalam pembukaan akad kontrak preminya itu sudah dituliskan waatnya. Waatnya itu artinya janji berwakaf. Jadi pada saat saya nanti, karena pada saat kita membeli premi, itu belum terjadi wakafnya. Karena wakaf itu harus tunai dan tidak boleh kredit. Saya wakafkan rumah ini karena masih kredit, itu nggak boleh. Harus lunas dulu. Nah sama, maka apabila saya wafat, baru uang 500 jutanya itu ada. Baru terjadi wakafnya. Maka yang ditangani di awal itulah waat, belum merupakan wakaf. Nah, jadi memang di sini ada prokonnya. Prokonnya adalah pada saat yang bersangkutan itu wafat, apabila dia masih punya utang piutang, harusnya didahulukan ke hutang piutang dulu. Kemudian yang berikutnya memang ada bagian dari waris. Makanya biasanya waat itu manfaat investasi atau manfaat asuransi tidak boleh sepenuhnya. Jadi kalau dia dari manfaat investasi 0% yang berasal dari manfaat asuransi biasa, teman-teman bisa leverage manfaat wakafnya. Oke. Nah, ini yang menarik terakhir ada di Malaysia. Ini gerakan sosial yang luar biasa. Kenapa? Karena di Malaysia itu yang tertinggal di tangan sultan itu adalah urusan agama. Seluruh urusan negara berpindah ke pemerintah, tetapi urusan agama ada di kesultanan masing-masing. Sultan Johor membuat maklumat bahwa semua perusahaan yang ada saham pemerintah Johor, gitu ya, yang ada saham pemerintah Johor, mewajibkan mewakafkan 10% saham perusahaan-perusahaan tersebut ke lembaga yang namanya Wakaf Anur, ya, yang didirikan oleh Sultan Johor. Nah, Wakaf Anur ini menerima dividen-dividen sebanyak 10% dari kumpulan perusahaan yang dimiliki oleh Johor atau Johor Corporation, dan mendirikan lagi PT yang namanya One Corp. One Corp ini adalah Wakaf Anur Corporation. Jadi
foundation-nya, mendirikan PT untuk menjalankan operasional bisnisnya. One Corp ini mendapatkan konsesi untuk mengelola terminal bus, yaitu Larkin Central di Johor Bahru, sebuah terminal bus terbesar di Malaysia yang menghubungkan antara Johor dengan Singapura. Ya. Nah, untuk mendirikan bangunan atau merehab terminal bisnya ini sudah ada, tapi dia ingin rehab supaya ada shopping arcade dan seterusnya, maka dia keluarkanlah IPO. Kalau di kita namanya IPO, tapi kalau dia namanya IWO, Initial Waqif Offering. Wahai warga Malaysia, kami One Corporation adalah sebuah perusahaan yang mendapatkan mandat untuk mengelola terminal bus Larkin Central. Kami membutuhkan misalkan 3 juta ringgit untuk merenovasi bangunan supaya bisa menjadi shopping arcade yang cantik dan seterusnya. Nah, untuk itu saya menerbitkan saham, tetapi saham ini adalah saham wakaf. Jadi, apabila Bapak dan Ibu berminat atas investasi kami, yang tadi investasinya sangat visible, silakan membeli saham kami dan kemudian diwakafkan. Loh, kok diwakafkan? Iya, karena nanti dividennya, nah baru dia ngomong, dividennya ini akan kami serahkan satu kepada MUI Johor gitu ya, untuk belanja dakwah, dan yang berikutnya adalah untuk mensubsidi pedagang-pedagang kecil yang tidak bisa menyewa kios di shopping arcade kami nanti. Itu menjadi luar biasa. Maka berbondong-bondonglah orang membeli saham Larkin Central untuk kemudian sahamnya diwakafkan kepada wakaf Anur. Nah, inilah inovasi berikutnya yang sangat harusnya bisa dilakukan di Indonesia. Berapa banyak aset-aset sosial yang bisa menghasilkan keuntungan seperti pasar, ya. Jadi pasar itu harusnya memang bisa didirikan melalui wakaf. Ingat pasarnya Abdurrahman bin Auf ya dengan Sa'ad bin Rabi, dia head to head dengan pasarnya Yahudi, tetapi lama-lama pasarnya Yahudi bangkrut karena salah atau kalah konsep. Sementara kemudian Abdurrahman bin Auf mewakafkan pasar tersebut. Jadi memang idealnya saham itu wakaf pasar itu sangat bisa dijalankan dengan initial waqif offering. Ini yang berikutnya, kita lupa bahwa dalam sejarahnya Islamlah yang pertama kali mendirikan universitas. Universitas tertua di dunia adalah Al-Qawiriyin, baru Al-Azhar, baru Bologna, baru Oxford. Dan di belakang hari kita sudah meninggalkan wakaf, justru universitas-universitas barat itu saat inilah pemilik dari aset-aset wakaf terbesar yang mereka sebut sebagai endowment fund. Coba kita lihat MIT, berapa jumlah aset wakafnya. Itu aset wakafnya itu bukan uang ya, aset wakafnya itu adalah senilai seperti itu, tetapi dalam bentuk apa aja? Dalam bentuk surat berharga, deposito, aset-aset properti, yang semuanya disewakan, menghasilkan uang untuk membackup operasional dari kampus-kampus ini. Nah, jadi kembali, Al-Azhar itu adalah, Al-Azhar kampus adalah maquf alaih. Tetapi di luar kampusnya, Al-Azhar memiliki kebun, memiliki properti, dan seterusnya. Dan penutup, slide terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini waktunya kita dengan adanya pandemi COVID ini, waktunya kita untuk mulai merenung kembali. Kita bayangkan, kalau masyarakat ini di-backup oleh aset wakaf yang luar biasa, maka kejadian-kejadian rumah sakit harus bayar, dan seterusnya, ini sudah selesai. Ya, zaman di Baghdad, kejayaan Islam, itu satu rumah sakit itu di-backup dengan lahan pertanian minimal seluas satu desa. Sehingga rumah sakit tidak ada yang membayar. Itu terjadi pada zaman Kekhalifahan Baghdad. Kemudian pada saat Kekhalifahan Utsmani, 70% lahan pertanian wakaf. Makanya dia bisa mengirimkan pasukan ke Indonesia pada saat perang Diponegoro, pada saat perang Aceh, dan seterusnya. Indonesia, jangan ditanya soal wakaf. Pada dasarnya Indonesia adalah orang dermawan. Ini berdasarkan survei, ini kolom yang atas ya. Indonesia adalah orang yang paling dermawan di dunia. Tahun 2036, angka produktif, usia produktif tertinggi di dunia, itu nomor 1 adalah India, kemudian nomor 2 itu adalah Indonesia, kemudian Brazil, baru China. Artinya tahun 2036, Indonesia adalah sebuah bangsa dengan jumlah angkatan kerja tertinggi di dunia.
Artinya dia dermawan, dia bekerja, punya uang. Dan yang menarik itu adalah hasil surveinya Farke. Dia membuat survei terhadap 20.000 anak milenial yang lahir tahun 2000. Pertanyaannya cuma satu, seberapa yakin agama membawa kepada kesejahteraan? Dan buat Bapak Ibu ketahui, jawaban tertinggi bahwa agama membawa kesejahteraan itu tertinggi ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah orang yang dermawan, dia bekerja dan punya duit, dan dia soleh. Oleh karenanya, saat ini kita diobok-obok sedemikian rupa supaya kebangkitan Islam ini tidak terjadi di Indonesia. Nah, luar biasa. Dan kita memiliki sumber daya yang mungkin bisa kita kembangkan untuk wakaf. Demikian, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat bisa memberikan masukan dan pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Teguh. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat menarik sekali. Setidaknya tadi ada 7 instrumen wakaf modern yang dijelaskan oleh Pak Imam Teguh, yaitu cash wakaf deposit, deposit link wakaf, sukuk linked wakaf, cash wakaf linked sukuk, wakaf saham, wakaf manfaat asuransi, dan inisial wakif offering. Baik Pak Imam, ini sudah ada 4 penanya yang siap bertanya. Saya minta langsung satu-satu Pak ya. Ya. Baik, pertama saya kesempatan kepada Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yadi. Terima kasih Ustadz Imam, penjelasannya sangat jelas sekali. Ada pertanyaan begini Ustadz. Seperti yang tadi dijelaskan tentang penggunaan wakaf produktif ya, untuk usaha-usaha itu. Nah, sementara ini sebenarnya ada keuntungan juga, tapi juga ada kerugiannya kalau si calon pengusaha itu dia menjadikan tanah wakaf sebagai lahan untuk dia menanam investasi. Kenapa? Itu aturannya itu bahwa menurut perhitungan perbankan, tanah wakaf itu kan dinilainya itu 0. Ya. Ya, dan ini kami juga lagi menghadapi sedikit problem. Nah, kenapa? Karena kami lagi membangun Salman Hospital. Ya. Kemudian juga kami sedang membangun Masjid Salman Rasidi. Betul. Nah, dengan keadaan seperti itu, otomatis kami harus mencari upaya karena ketika pembangunan itu kan tidak mungkin kita membangun dengan dana yang ditarik dari masyarakat secara langsung. Betul. Sementara kalau proyek pembangunan rumah sakit ataupun masjid itu kan harus terus berjalan tuh Ustaz. Ya, ya. Nah, ini kira-kira cara untuk keluar dari kesulitan itu bagaimana? Itu satu. Nah, apalagi kalau nanti dikaitkan dengan bisnis yang katakanlah nanti akan menghasilkannya itu dalam tempo yang relatif lebih cepat. Itu saja barangkali Ustaz. Terima kasih. Baik. Menarik. Ini case-nya memang pembangunan rumah sakit Salman. Ini pada dasarnya ini yang sekarang juga saya lagi kerjakan keliling tuh ke bank-bank syariah. Karena disinilah sebenarnya tantangan bank syariah, saya katakan. Kalau bank syariah KPI-nya masih seperti itu, ini yang saya katakan nggak ada bedanya nanti dengan bank syariah. Artinya gini, pertama harus dipastikan bahwa proyek tersebut visible dulu. Sesungguhnya, jadi intinya pada dasarnya proyek visible itu sudah menjadi syarat untuk bank bisa masuk. Karena yang namanya kolateral, makanya juga second way out. First way out adalah visibility dari proyek tersebut. Nah, kemudian di situ harusnya bank bisa berkontrak dengan nazir. Nah, kontraknya adalah kurang lebih seperti itu. Saya akan bangunkan rumah sakit. Rumah sakit itu milik siapa? Miliknya bank. Ya, miliknya bank. Dia akan mencatatkannya menjadi di dalam neraca anggaplah BNI Syariah. BNI Syariah masuk, maka di dalam neraca bank itu ada yang namanya property investment adalah Rumah Sakit Salman. Itu pemiliknya adalah BNI Syariah. Nah, itulah kemudian berakad al-hikr. Akad al-hikrnya ini kurang lebih kita lihat, oh ternyata dari FS independen sesungguhnya dalam waktu misalkan 10 tahun break even. Ditambah margin keinginan bank, margin misalkan ekuivalen 10%. Lama durasi konstruksi dan seterusnya, sehingga BEP plus sekian rupiah
Ini kita asumsikan akan break even di 10 tahun. Kita akan sama-sama tekan, kemudian kita akan tunjuk bersama, Yayasan Salman dan Bank BNI Syariah akan menunjuk bersama. Misalkan kita tunjuk PricewaterhouseCoopers untuk melihat atau memeriksa kapan break even dan keuntungan sudah tercapai di bank. Nah, selama proses itu, kembali, apa keuntungannya? Pertama, nazir bukanlah peminjam. Tidak ada kewajiban apapun yang harus dibayarkan oleh nazir kepada bank. Kedua, bank juga tidak perlu mencatatkan misalkan pencadangan karena macet. Tidak ada yang macet karena itu asetnya aset dia sendiri. Jadi tidak perlu, kalau ternyata yang kejadian kan bukannya macet, yang kejadian misalkan yang semula tadinya diasumsikan 7 tahun, tetapi karena ada kondisi tertentu berubah menjadi 12 tahun, gitu kan, misal. Dengan akad al-hikr, maka otomatis sudah berubah menjadi 12 tahun. Apakah yang dirugikan? Insya Allah tidak. Pertama, bank tetap bisa mencatatkannya di dalam neraca dan itu menjadi asetnya. Seluruh keuangannya ada di rekening escrow, kemudian nazir tetap boleh menggunakan untuk bayar dokter dan seterusnya karena sebagai pengelola, sepengetahuan oleh bank. Nanti pada saat sudah terjadi break even ketemu, keuntungan tercapai, Pricewaterhouse memeriksa setiap akhir tahun, maka Pricewaterhouse akan mengatakan kepada kedua belah pihak, wahai bank, wahai Salman, sesungguhnya rumah sakit itu sudah kembali modal dan sudah memberikan keuntungan. Maka waktunya akad al-hikr ini selesai. Maka selesailah, semua sudah mendapatkan bagiannya, bank sudah kembali finansialnya, dan uangnya juga sudah menghasilkan keuntungan, Salman mendapatkan seluruh asetnya. Meskipun dalam waktu berjalan, bukannya Salman tidak mendapatkan, dia menjadi yang tadinya pengelola, kemudian selesai kontrak menjadi pengelola dan pemilik. Gitu. Nah, ini harusnya bisa. Tetapi kenapa nggak berjalan? Kembali, bank-bank syariah itu tidak mau keluar dari zona kenyamanannya. Karena pada dasarnya semuanya sudah tergarantit bank pasti kembali nggak? Ya kembalilah, karena itu menjadi aset dia selama sampai lunas dan sampai balik modal. Jadi tidak ada kata tidak kembali. Kemudian yang kedua, si nazir nanti kalau saya nggak sanggup cash flow-nya nggak berebet atau segala macam, itu nanti disita. Tidak ada yang disita karena status dari yayasan itu bukanlah peminjam. Gitu. Jadi justru ini sudah biasa dilakukan di negara-negara di Timur Tengah. Bagaimana ceritanya Bank Syariah Bahrain itu memiliki mall, bagaimana ceritanya Bank Syariah di Kuwait itu memiliki dealer kendaraan, itu lewat model seperti ini. Jadi Bank Syariah itu boleh di dalam neracanya itu memasukkan fixed asset. Dan ini yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, ini yang saya katakan harus ada breakthrough. Monggo nanti kapan kalau ada waktu, sempat mau ketemu timnya tapi karena berselisih, kita akan bawa comprehensive proposalnya. Kalau memang setuju, kita akan dudukkan dalam konstruksi perjanjian al-hikr tadi, dan inilah yang dipakai untuk membangun Zamzam Tower yang saya katakan tadi. Ya, jadi kembali instrumen agama ini sudah pasti super lah. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena kitanya yang belum mengerjakannya dengan benar. Baik, itu saja mungkin nanti kita sambung. Ya. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya langsung Pak Eko, kemudian Pak Denny. Silakan Pak Eko. Pak Eko, apakah masih ada? Atau Pak Denny dulu, silakan Pak Denny. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Ustaz, berkaitan dengan pengelolaan wakaf ya Ustaz ya, itu sangat menarik penjelasannya. Cuma saya agak concern mengenai pengelolaan oleh nazir. Ya. Artinya itu kan ada biaya operation yang mungkin ditarik oleh nazir ya. Ya. Nah itu batasannya berapa dan terus siapa yang ngawasin itu gitu loh. Oke, baik.
Kemudian yang kedua, seperti tadi kan, yang konsep al-hikar itu kan, batasan untuk supaya dibilang balik modal tuh siapa yang ngawasin gitu. Oke. Kan kadang-kadang kalau udah masalah uang di sini kadang-kadang suka bisa biasalah begitu lah. Ya. Nggak semuanya amanah, Sat. Ya. Ya, itu aja, Sat. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, langsung saja ya. Pertama, kalau di dalam ketentuannya sendiri, itu adalah nazir, setelah dia mengelola, maka dia kurangi dulu dengan biaya pengelolaan. Pada dasarnya, biaya pengelolaan itu adalah semua biaya yang digunakan untuk bisa menghasilkan manfaat, ditambah lagi untuk menjaga agar aset wakaf tersebut bisa abadi. Saya ambil contoh, yang namanya mengelola bus wakaf, maka termasuk di dalamnya adalah penggantian spare part, ongkos supir, BBM, dan seterusnya. Plus, kalau kita tahu bahwa umur dari bus itu ekonomisnya 10 tahun, di tahun ke-10 sudah bisa terbeli bus yang lain, sehingga harus dibuat cadangan. Nah, kalau ditanya siapa yang mengawal atas dasar itu yang namanya hasil bersih, kalau masih ada sisanya, dan hasil bersihnya itu yang harus diserahkan kepada mauquf alaih. Pertama, dari sisi pengelolaannya sendiri, itu juga harus tidak boleh harus tunduk pada prinsip syariah. Sehingga di sini dituntut adanya nazir yang profesional. Pada nazir-nazir tertentu yang dimaksud dengan nazir profesional bahkan sudah audit akuntan publik, itu wajib gitu ya. Makanya kalau kita berwakaf, coba cari nazir yang memang sudah memiliki kompetensi, dipercaya, atau bahkan sudah sampai laporannya diaudit oleh akuntan publik. Kemudian yang berikutnya adalah nazir pada dasarnya bukanlah pemilik aset. Ini saya sering koreksi teman-teman nazir itu, dia hobinya kolektor. Bisa nggak bisa ngelola, dia kumpulin. Dia lupa bahwa nazir itu bukanlah pemilik aset. Aset itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau dia tidak capable, harusnya dia serahkan kepada nazir yang lebih mampu, ya. Atau pada saat dia menerima wakaf, dia bisa katakan, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya belum memiliki kapasitas untuk bisa mengelola aset wakaf ini. Nah, kalau ini enggak, karena kembali salah paradigma bahwa nazir itu adalah pemilik, maka semua barang dikumpulin, dia nggak tahu bahwa nazir itu suatu saat akan dihisap. Nah, dengan demikian, kalau ini dijalankan dengan konsisten dan di waktu yang sama, kita di BWI pun juga ke depan akan lakukan sertifikasi nazir, nanti akan terjadi ekosistem dengan sendirinya. Bahwa nazir-nazir yang memiliki kompetensi, transparansi, dia akan mengolah aset yang lebih banyak dan lebih produktif. Dan masyarakat pasti akan datang ke sana. Nggak apa-apa, ini proses, tetapi sekali lagi siapa yang ngawasin, ya harusnya di dalam tubuh nazir itu ada pengawas dan seterusnya. Ini terkait dengan siapa yang mengawasi. Kedua, termasuk di dalamnya akad al-hikr. Nah, di dalam fatwa DSN, akad al-hikr ini ada persyaratannya. Persyaratannya adalah kedua belah pihak, ya tadi harus cakap dan seterusnya, dan akad al-hikr harus dibuat di hadapan Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi sekaligus tadi yang sudah bersemangat, saya mau akad al-hikr dan seterusnya, ingat akad al-hikr ini harus diratifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia akan melihat kewajaran. Saya ambil contoh, misalkan nih PT ABC, ya, PT ABC, karena dia pengusaha, dia tahu persis nih, ini tanah wakaf di sini kalau saya jadiin mall, saya jadiin ini luar biasa. 5 tahun balik modal. Nah, pada saat dia berakad dengan sang nazir, karena nazirnya awam, dia hanya mengelola madrasah dan seterusnya, Pak, ini saya akan bangunkan mall, break eventnya 10 tahun loh Pak. Padahal dia 5 tahun sudah break event. Nah, kita bisa bayangkan, akad al-hikr ini bahayanya kalau kedua belah pihak berhadapan tidak simetris pengetahuannya. Maka yang terjadi adalah eksploitasi. Makanya akad al-hikr, saya sudah baca draftnya, makanya tinggal nunggu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman tunggu saja, nanti nomornya sedang menunggu nomor. Salah satu catatan dalam fatwa DSN itu akad al-hikr harus dibuat di hadapan Badan Wakaf Indonesia. Sebenarnya untuk apa? Untuk menjamin tadi para kedua pihak ya diasumsikan nanti Badan Wakaf Indonesia
isinya ya ada ustadz, ada juga praktisi. Nah, saya di sini lama ini kan praktisi, background saya adalah bankers. Maka kalau ada orang ingin berangkat, saya tahu, wah ini pasti ada pihak yang menzolimi pihak yang lain nih. Kayaknya kalau hotel ini, pengalaman saya hotel tuh nggak ada yang di atas, kalau hotelnya benar dikelola, itu biasanya 10-12 tahun udah balik. Ini kenapa dia bilang baru balik di tahun ke-20? Nah, pasti ada apa-apanya. Oke. Jadi itu dulu, nanti mungkin kita bahas lebih yang lain. Kita berikan kesempatan buat yang lain. Silakan kalau masih ada. Ya, Ustaz. Ya. Maaf, terputus. Masih di mute kayaknya, Mas Kaib, speakernya. Oh iya ya. Oke. Baik Pak Imam, kita sudah jam 5.20. Oh, oke, ya, dan nanti ada dua pertanyaan. Apakah masih mau diteruskan atau cukup? Atau kita buat tambahan sesi, nanti kita lihat lah di BWI ya, ada nggak apa slot? Saya rasa sih mudah-mudahan masih ada, kalau itu kita undang lagi teman-teman. Baik, saya yakin gitu, buat ibu-ibu ini harus punya kewajiban yang lebih fardu ain nih untuk nyiapin buka. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sudah 5.20, sebentar lagi kita sudah buka puasa. Bahkan tadi sudah ada yang pamit karena di waktu tempatnya sana sudah buka puasa. Mungkin kita sampai di sini sebelum kita tutup. Mungkin ada ini Pak Imam, penutup lah apa dari apa yang sampaikan. Silakan Pak Imam. Baik, jadi sekali lagi saya hanya ingin sampaikan bahwa wakaf ini, jadi kenapa sih 70% waktu itu di Turki Utsmani, kemudian bahkan di Iran itu baru hilang tanah wakaf. Hilang itu dalam artian pernah sampai 30% seluruh lahan pertanian itu wakaf itu baru tahun 1940-an. Di Mesir juga demikian tahun 1949. Ini kenapa waktu itu bisa terjadi seperti itu? Dan buat teman-teman ketahui bahwa pada saat itu aset wakaf sudah bisa membackup rumah sakit, membackup angkatan perang, membackup segala macam, kurang lebih kembali di situ menunjukkan tingkat kesolehan seseorang. Konteksnya seperti ini, karena di dalam Islam itu kalau kita baca ayat yang menjamin rezeki, itu tidak ada satupun bahwa waris atau warisan menjamin rezeki seorang, tidak ada. Yang ada itu adalah karena menikah, karena punya anak, karena berusaha, karena rezeki yang tidak terduga, itu pun juga karena bertakwa. Tidak ada satupun yang berasal dari waris. Jadi kalau saya simpulkan, kira-kira kalau kita buat semacam hipotetik dialog antara anak sama bapak pada saat puncak kejayaan kesolehan Islam kurang lebih seperti ini. Wahai anakku, aku wariskan kamu usaha-usaha ayah sedemikian rupa. Maka anaknya akan menjawab, wahai ayah, karena kecintaan saya kepada ayah, maka sebaiknya aset-aset yang ingin diwariskan itu diwakafkan. Karena sesungguhnya ada atau tidak adanya waris kepada diriku, rezekiku tidak ditentukan oleh waris dari ayah, karena memang tidak ada, gitu ya. Nah, sehingga waktu itu sangat populer mewakafkan 30% dari warisnya. Kita bisa bayangkan kalau setiap keluarga muslim di Indonesia mewakafkan 30% asetnya, maka saya yakin kejayaan wakaf menjadi pilar, dan tadi wakaf bisa menutup beban angkatan bersenjata, beban AP, apalagi sekedar cuman APD sama sembako segala macam. Insya Allah bisa kalau kita kembalikan lagi wakaf sebagai pilar peradaban umat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam Teguh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf, nggak semua pertanyaan bisa kami jawab. Dan sebelum mari kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Dan saya ingatkan untuk hari Jumat besok kita masih ada pengajian dengan Ibu Yuliasin, yaitu Fikih Wakaf Syekh Muhammad Abu Zahroh. Terima kasih, saya Nur Kaib. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi nanti bisa hubungi panitia ya. Nanti saya tinggalkan di panitia. Sudah saya share di grup, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah download belum yang di chat? Mas. Rekamannya bisa di YouTube, Mas. Bagaimana, Pak?
rekamannya bisa disampaikan via YouTube mungkin ya, channel YouTube atau gimana supaya yang tidak ini bisa putar ulang. Baik. Bisa FB Badan Wakaf Indonesia. Insya Allah nanti tayang di YouTube-nya waktu sahur, Pak. Kalau yang di FB-nya nanti setelah tarawih, sekitar jam 9 nanti. Untuk materinya saya share kembali di grup chat ya. Silakan, nggak saya matikan sampai Bapak Ibu mendownload materi dari Pak Imam Teguh, silakan. Untuk rekaman ulangnya bisa dilihat nanti malam di Facebook Badan Wakaf Indonesia sekitar jam 9 malam. Kemudian di YouTube bisa dilihat mulai sekitar jam 3 malam nanti, jam 3 pagi waktu sahur. Pak Nur mau izin bertanya boleh? Ya silakan sampai Bu. Untuk yang sebelum-sebelumnya juga sama berarti yang tayangan, maksudnya yang webinar sebelumnya juga di Facebook juga ya, Facebook channelnya ini dan YouTube juga berarti. Betul. Betul. Jadi yang sudah tayang kita sudah upload, tinggal nanti yang hari ini nanti kita proses dulu, nanti malam baru tayang. Oke, oke. Pak Nur. Sama-sama Bu Rida, selamat berbuka puasa Bapak Ibu semuanya.